Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, Ibu Safari, SPDI, Guru Agama Islam di SD Negeri Gontor. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah anak-anak tahu bagaimana cerita kisah Nabi Yusuf? Ayo kita pelajari sama-sama. Ayo anak-anak, mari kita pelajari tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis dan mengkomunikasikan peserta didik diharapkan dapat menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam, menjelaskan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam, menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, menceritakan keteladanan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam, menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam, memahami kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah anak-anak, mari kita pelajari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang kisahnya sangat menarik dan penuh hikmah. Beliau adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam dan sangat dicintai oleh ayahnya karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Nabi Yusuf sering membuat iri saudara-saudaranya. Karena iri hati, saudara-saudaranya kemudian merencanakan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Anak-anak tahu kemana Nabi Yusuf disingkirkan? Mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur yang kering. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Yusuf. Beliau kemudian dijual kepada seorang pedagang dan dibawa ke Mesir. Di Mesir, Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi karena ketampanan dan kecerdasannya. Nabi Yusuf alaihissalam terkena fitnah. Akibat fitnah itu, Nabi Yusuf dipenjarakan. Namun di dalam penjara, Nabi Yusuf justru mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa menafsirkan mimpi seorang tahanan lain dan mimpi Raja Mesir. Berkat penafsiran mimpinya yang tepat, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Bagaimana anak-anak kisahnya? Seru tidak? Ayo kita lanjutkan kembali. Ketika terjadi bencana kelaparan di Mesir dan daerah sekitarnya, Nabi Yusuf berlari mengatasi masalah tersebut. Dengan bijaksana, ia mengumpulkan cadangan makanan selama bertahun-tahun dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik tidak hati Nabi Yusuf anak-anak? Tentu baik bukan? Akhirnya saudara-saudaranya yang dulu membencinya datang ke Mesir untuk meminta bantuan makanan. Nabi Yusuf memakan mereka dan menyuruh mereka membawa kembali adiknya, Binyamin. Ayo anak-anak, mari kita lihat hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang telah kita dengar ceritanya tadi. Apa saja hikmahnya yang bisa kita petik? Yang pertama, kesabaran Nabi Yusuf menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan yang berat. Yang kedua, ketaatan Nabi Yusuf selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keikhlasan Nabi Yusuf selalu ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Yang keempat, keadilan. Nabi Yusuf selalu berlaku adil kepada semua orang, baik itu orang miskin, orang kaya, orang cantik, orang ganteng, pokoknya semuanya dia adil. Yang kelima,
pengampunan. Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudara-saudara yang telah menzaliminya, walaupun dia telah dibuang dan dijual, tapi dia tetap memaafkan saudara-saudaranya. Baik anak-anak, apa yang dapat kalian pelajari dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang muslim? Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita kisah Nabi Yusuf. Jangan lupa ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.